Beneran loh. Kayak di TV-TV kan gitu. Kan Bapak Guru. Guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Pak Sarif, Pak Tony, Mas El semua, Mas Heri, Hasan dan semua yang menonton yang ada di Sakral juga dia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, belajar bersama, berdiskusi sekaligus mencari iman kita selama seminggu insya Allah seminggu ke depan. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benar yakni agama Islam. Pada siang talim kali ini kita mendapatkan materi yang sangat menarik dari Pak Galang, dari Mas Galang tentang mental health. Kalau saya menerjemahkannya itu adalah kesehatan mental. Nggak tahu nanti versinya Mas Galang seperti apa. Jadi singkat cerita tadi pagi itu waktu kita diskusi saya diskusi sama Mas Ferry tentang Mas Ferry tanya Mas Fauzi temanya nanti taklim apa nih Mas Fauzi? Kesehatan mental gitu. Terus Mas Ferry ketawa. Ya, kenapa Mas Ferry ketawa gitu? Katanya cocok banget nih sama Mas Fauzi. Saya cocok juga. Mas Fauzi nanti kan secara nggak langsung itu bilang kalau saya mental. Itu kan Mas Fauzi kan ini nih nggak bisa move on nih, mungkin nanti harus belajar banyak nih sama Mas Galang gitu. Makanya saya itu bahagia, saya bahagia gitu. Insya Allah materi kesehatan mental ini insya Allah semoga sangat penting bagi kita. Apalagi kemarin juga Pak Sarif mention bahwa ini sangat tepat karena kita menjelang ujian. Nah langsung saja saya sampaikan Pak Mas Galang, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran bapak-bapak dan mas-mas kalian, Pak Sarif, Pak Tony, Mas El, Mas Hasan, Mas Bani, Mas Ferry dan juga Mas Fauzi dan juga rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, jadi hari ini kita masih dapat bertemu kembali di Majelis Taklim Al Chongsan tiap hari Sabtu, dan dilalah begitu karena momentumnya kok ya tepat sekali. Ini akhir tahun Masehi terus juga akhir tahun ajaran, jadi banyak ujian, banyak tugas. Sebenarnya materi yang saya sampaikan, yang niatan saya sampaikan ini menyambung materi-materi sebelumnya. Jadi kalau Pak Seto dulu terkait sombong gitu, itu kan juga masalah di psikologi orang, masalah di mental gitu. Kemudian Pak Tony minggu lalu masih terngiang jelas di benak kita terkait berpikir positif. Nah gitu. Jadi berpikir positif ini kan obatnya gitu. Saya mau membicarakan masalah kesehatan mentalnya sendiri, mungkin secara lebih general, yang terkadang kita mengentengkan atau luput atau apa ya, kalau dibilang cuta acuh juga, tapi seperti kesannya dalam bahasa Jawa itu sembuh gitu loh. Karena terkadang tidak begitu kita perhatikan, tapi sangat krusial sebenarnya. Jadi begini, mungkin saya di sini juga bukan dalam kapasitas sebagai seorang yang tahu berlebih, soalnya saya juga orang sosial, bukan orang psikologi, dan juga
bukan orang yang berpengalaman dalam pengobatan mental atau sebagainya, tapi hanya dalam kapasitas sebagai orang yang ketiban campur untuk mengajak kita pergi bersama-sama. Kita mulai mungkin dengan berbagai macam melihat, naudzubillah ya, ada orang depresi kemudian bunuh diri, kemudian orang yang gagal move on dari sesuatu, saya nggak tahu sesuatu itu apa, kemudian stres, nggak mau makan, terus makannya tempe terus gitu kan, karena nggak ada ayam, nggak ada daging. Bukan. Jadi ada hal-hal tertentu yang kemudian membawa efek yang negatif bagi kehidupan sehari-hari karena sebab tertentu. Itu entah bagaimana kok saya semakin marah, semakin banyak. Dan ini bukannya bermaksud untuk kemudian menimpakan kesalahan ke dunia kontemporer sekarang ini, tapi ada segi ketularannya juga kelihatannya. Karena di dunia barat orang semakin terbuka. Dan ada yang bilang mengakui kalau mereka itu depresi, mengakui kalau mereka itu punya masalah kesehatan mental, itu bagus supaya bisa apa? Supaya bisa ditangani. Tapi sekarang malah mengarah ke segi yang negatif. Bahkan banyak sekali komentar di YouTube aja misalnya. Misal dengar lagu Patah Hati gitu kan, terus I don't want to wake up tomorrow gitu-gitu. Nah, udah bilang, kayak komentar kok elek men gitu loh. Itu kalau misalnya orang Jawa zaman dulu dari Senin baik. Ibaratnya sudah dimarahi sama orang tua-tua. Kan ngomong elek, enggak boleh ngomong jelek. Itu doa omongan itu. Kok kayak gitu loh. Tapi kayak orang sudah punya keputusasaan dalam hidup. Bahan itu bukan orang tua, bukan orang ini. Anak-anak muda, anak-anak usia sekolah yang masih bingung nanti mau jadi apa, yang nggak punya duit, yang mau pengen sesuatu banyak keturutan. Jadi saya melihat ini semakin marah. Dan ini fenomena sosial. Mungkin kalau ditinjau dari kacamata sosial saya, jadi gejala sosial gitu. Ada sebuah generasi yang dimana mereka kebingungan untuk melakukan sesuatu atau apa sih yang mau kita cari, dan kemudian mental mereka ditambah dengan tekanan-tekanan yang lain, masalah ini pun muncul. Nah ini untuk awalnya ya jangan sampai menular ke kita. Jadi karena juga masa ujian, kemudian sebagai pejuang pendidikan, sebagai orang yang dulu materinya Pak Sarim kalau saya tidak salah, jihad pendidikan di negara orang gitu, jangan sampai kita terkena seperti ini. Nah, kalau kita pikir lagi terkait kesehatan mental itu kan sangat erat korelasinya, sangat erat hubungan dengan ketenangan hidup. Jadi ketenangan hidup sama dengan kesehatan rohani dan kesehatan mental begitu. Karena orang di dunia itu kan sementara, tapi juga kita pernah memang juga ada arahan gitu supaya di dunia juga kita isi dengan yang baik sebagai samu atau sebagai uang saku kita nanti di akhirat kelak. Ketika di dunia saja kita malah bingung, malah ada masalah dengan mental, mau bagaimana nanti. Jadi penting sekali untuk disadari bersama, bahkan juga saya pribadi untuk menata cara hidup, menata jiwa, menata rutinitas sehari-hari guna memperkuat ketenangan jiwa ini tadi. Dalam Islam, ketenangan jiwa atau kesehatan mental sendiri frameworknya begitu, dalam gambaran besarnya seperti itu sebenarnya sudah sangat lama, jauh sebelum tahun-tahun modern belakangan. Karena kalau kita menyambung yang awal tadi, kalau kita dengar juga, tahun ini adalah tahun kesehatan mental internasional misalnya. Jangan takut untuk bilang kalau Anda punya masalah, curhatlah dengan orang dan sebagainya. Hotline untuk apa kalau Anda punya problem. Itu. Jadi sebenarnya sudah ada kajian sangat lama di dalam dunia kedokteran Islam bahkan, yang pertama disebutkan kesehatan mental atau al-tib al-rohani kesehatan rohani, kesehatan mental itu oleh Abu Zaid al-Balqi, itu orang Persia sekitar tahun 800-an Masehi. Dalam bukunya atau karyanya berjudul Masalih al-Abdan wa al-Anfus, jadi makanan untuk tubuh dan jiwa. Dan ini menarik karena sangat berkaitan erat dengan yang sering kita dengar. Dan mungkin minggu lalu Pak Wiyata juga pernah menyampaikan. Sebenarnya sumber segala penyakit itu pikiran, itu jiwa.
Mungkin sebenarnya kita tuh setiap hari terpapar bakteri begitu banyak. Terpapar, ada orang gebres, kacang gitu kan. Ada orang watuk-watuk, ada orang berkeringat, ada orang macam-macam lah. Bakteri sekitar kita, kuman sekitar kita. Tapi daya tahan tubuh kita kan bagus. Daya tahan tubuh kita, antibodi sudah diberikan oleh Gusti Allah. Kita sudah memiliki antibodi yang baik untuk menangkal itu semua. Namun ternyata kalau ketahanan dalam jiwanya itu tidak pas, tidak sinkron, itulah asal mula penyakit itu masuk. Jadi kajian udah dari zaman dulu seperti itu. Adanya keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran, kesehatan mental, kesehatan kolbu. Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebenarnya itu sudah sangat jelas di masyarakat di Indonesia sih. Pikirannya dijaga, jangan sampai sakit. Kalau Anda berpikiran sembuh, pasti sembuh. Yang seperti itu ternyata memang benar adanya. Dan bahkan mohon izin kalau mungkin ini salah, tapi yang saya dengar juga dari teman-teman saya, ada teman saya kuliah di Madinah. Jadi rumah sakit di Saudi itu kalau ada orang sakit, itu pertama nggak dirujuk ke dokter, tapi diajak ndonga dulu, disuruh istighfar dulu, terus diminta, ayo berdoa untuk kesembuhanmu, kamu benar-benar merasakan apa, tengok ke belakang, kamu habis salah makan, atau habis kenapa, atau habis kena angin, atau kenapa, itu dulu. Jadi tidak perlu semua itu langsung lari ke dokter, tidak perlu, jangan-jangan pikirannya, jangan-jangan karena dia merasa takut akan sesuatu, jangan-jangan karena dia merasa, kok apa ya, sesuatu yang mengganjal dalam diri. Nah itu ada cerita seperti itu. Jadi memang di dunia kedokteran Islam ini sangat sudah menggarisbawahi bahwa kesehatan mentalnya sangat penting. Karena nanti underannya atau sambungannya itu ke kesehatan yang lain-lain. Mengutip satu sesi seminar ini dari tanah air kebetulan dari UI Jogja, ada dosen psikologi UI Dr. Ahmad Rusdi. Beliau dosen sana. Itu pernah mengisi satu sesi dan beliau mengutip kaidah fikih yang berbunyi al-umuru bima qasidiha. Jadi segala perilaku itu tergantung dari maksud dan niatnya. Niat kita tuh baik, niat kita tuh mau sembuh, niat kita tuh mau beraktivitas bersedia kala. Insya Allah pasti dikabulkan. Karena jangan-jangan yang pengapunten. Mohon izin, saya sendiri kemarin juga mengalami. Ini dari pengalaman pribadi saja. Sang lambung, sakit, masuk angin, itu yang ada dalam pikiran itu nggak karu-karuan. Takut. Iki apa yang ini rasane. Ya Allah, langsung jadi kalau ya orang saya pasti langsung takut, langsung apa. Tapi kita nggak ada terbersit. Duh, besok saya ingin ini, saya ingin sembuh, saya ingin sehat. Kadang-kadang orang malah jadi lupa yang pentingnya itu. Jadi memohon kesembuhannya untuk apa gitu. Saya tuh masih bermanfaat loh. Saya tuh masih bisa berusaha bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah sembuhkanlah karena saya ini. Bukan kok ya Allah saya takut gini. Ya takut. Bahkan takut nggak bisa alasannya gitu. Sehingga ada yang jadi mendorong motivasi kita untuk sembuh. Karena segala maksud itu segala perilaku tergantung maksud dan niatnya. Bahkan ada quotes kutipan yang mana dari yang disampaikan Pak Dokter tadi, sedih ini kita sedih susah, gagal move on, sedih gitu kan. Kalau sedihnya karena gagal move on, itu negatif. Itu bisa berpengaruh kesehatan mental gitu kan. Sedihnya karena tugasnya banyak itu kan. Itu ya mau gimana lagi, orang ada bila di sini dihadapi, ditatapi gitu kan, diselesaikan. Iya, jangan ini. Tapi kalau sedihnya dalam konteks misalnya sedih karena keimanan kita akan Allah. Sedih karena ya Allah kok kuota antri hajinya lama aja, piye ini dan lain-lain. Itu malah dibolehkan. Karena apa? Sedih yang bisa membawa motivasi yang bagus. Jadi ternyata sedih pun ada yang positif. Saya juga baru nyadar ya baru ini sebelum dapat amanah di hari ini. Cukup menarik ketika kita sedih pun ada yang positif. Sedih karena saya tuh kangen sama orang keluarga, sama orang rumah. Oke, saya tak berhemat bulan ini supaya bisa beli tiket pesawat. Seperti itu. Itu kan sedih yang bagus ujungnya. Misalnya, sedih karena saya tuh kok sepi ya. Belajar di luar negeri sepi, tidak ada temennya ya. Wah, harus segera cari calon misalnya seperti itu. Tidak bermaksud untuk curhat atau bagaimana. Tapi
Tapi ada sedih yang sekiranya bisa mendorong kita ke langkah motivasi yang lebih baik. Dan ini berpengaruh kesehatan mental karena tidak untuk terpuruk tapi untuk meroket begitu istilahnya. Sedihnya. Dan ini juga menarik. Mungkin ada mungkin ada banyak bahasan terkait kesehatan mental, terutama di Asia Timur ini sangat-sangat serem sih. Kalau bapak-bapak dan mas-mas perso, banyak orang bunuh diri, banyak orang loncat ke Aihe. Dulu ceritanya Mas Doni, ya tau mas. Tiba-tiba ada orang terjun barat. Terus di Korea banyak artis-artis depresi, gantung diri lah, terus ngunci diri di kamar untuk bunuh diri dan macam-macam. Itu banyak terjadi. Sebenarnya artisnya tuh juga nggak sepi job, harus yo kaya, yo banyak duit, yo banyak sponsor, yo ayu, gitu mas, yo yang ganteng gitu loh. Ada yang kemudian banyak kritikan, ada yang kemudian, itu berarti kurang bersyukur, itu berarti nggak dekat sama agama, jangan gitu, kita nggak tahu masalahnya, perdebatan lagi. Tapi ya ini poin di mana kesehatan mental itu, mental health awareness itu sangat penting untuk kemudian dibahas. Bukan hanya dari orang per orang, tapi juga orang di sekitarnya. Alhamdulillah kita masih punya forum silaturahmi seperti ini. Jadi kita bisa mengawasi. Satu dari kita misalnya ada yang terpuruk di pojokan gitu doang, itu mungkin bisa tanya, kenapa? Oh kayak gitu kenapa? Wifi kosan saya mati misalnya. Atau apa? Itu kan bisa kita tanya, bisa kita hibur. Kata-kata positif thinking. Kita arahkan untuk positive thinking supaya bisa lebih baik hidupnya. Karena kalau dia makin terpuruk ya terpuruk lah. Ini ada satu menarik juga. Jadi ketika kita sudah mengerahkan semua daya upaya, kemudian gagal gitu kan, itu ada kuncinya untuk tetap stay healthy dalam konteks mental. Wah, saya gagal. Yang paling gampang, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, paling kayak seperti itu. Tapi kalau sudah gagal terus kan orang lama-lama ya bosan gitu kan. Iya tuh kok angel kok bahaya. Seperti ini tuh kok nasibku gini dan macam-macam. Jadi orang jadi menggerutu dan tanpa sadar jadi kadang-kadang ya dulu sampai menyalahkan kotoran-kotornya dan macam-macam. Sebenarnya bukan di situ. Jangan-jangan kegagalan ini memang dimaksudkan juga supaya orang tersebut mencari jalan alternatif. Sebenarnya Gusti Allah itu melindungi orang ini. Jangan-jangan, ya. Jadi skenario Gusti Allah, skenario Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak tahu. Jangan-jangan kalau dia sukses, nanti dia malah jadi takabur. Jangan-jangan kalau orang ini sukses jadi kufur nikmat. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya, saya tidak mengambil contoh-contoh yang terlalu nanti menyebutkan pribadi tertentu di luar sana. Saya pernah main PES bola, bal-balan PS itu. Sudah kalah soalnya, Chelsea habis kalah soalnya itu. Saya nggak tahu lagi itu kufur nikmat juga atau enggak, tapi kok seperti itu. Dari surat Al-Baqarah ayat 10. Yang terjemahnya artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa atau azab yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Mungkin ayat ini tidak langsung merujuk pada kesehatan mental, tapi itu menunjukkan bahwa tidak ada gunanya, tidak ada untungnya untuk menyimpan sesuatu yang negatif dalam hati. Ini dalam berbagai tafsir disebutkan ini ayat ini karena merujuk ke orang yang punya keraguan-keraguan atau orang yang keimanannya belum mantap begitu. Semakin ada keraguan, semakin ada sing jadi piye to kok angel mentok. Jangan-jangan ini saya tuh diperhatikan oleh Tuhan enggak sih? Satu dibantu oleh Gusti Allah enggak sih? Ada orang sampai mempertanyakan eksternal Tuhan, tidak percaya sebagainya. Itu malah mungkin ditambah. Karena dia berdusta pada dia sendiri, dia membohongi diri sendiri. Sebagai seorang insan yang seharusnya beriman dan bertakwa. Lah, obatnya ada di Quran surat Al-Fat ayat 4. Yang artinya Allah lah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Ketika sudah ada bibit iman dalam hati, insya Allah diperkuat oleh Gusti Allah. Karena kita tahu paling enggak ada sesuatu yang kita pegang, ada tempat untuk kita curhat.
Kan orang juga sekarang juga mulai populer juga ya. Curhat itu jangan sama manusia. Curhat sama Gusti Allah. Tapi berapa dari kita udah mempraktekannya gitu. Bahkan ada kritikan lebih parah. Jangan cuma jadi, ini juga mungkin saya pribadi, jangan cuma jadi orang yang biasanya cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Ya Allah berikanlah hamba rezeki yang banyak. Ya Allah berikanlah hamba kesehatan. Ya Allah berikanlah saya. Ya kok nyuwun terus. Nggak pernah kemudian meminta tolong dengan tulus, ya Allah nyuwun tulung. Ya Allah saya ini, ya Allah. Permohonan itu kan juga seharusnya diimbangi dengan ikhtiar yang sesuai gitu. Terkait dengan kesehatan mental, dua ayat ini tadi menunjukkan bahwa betapa mentalnya sangat penting. Karena kaitannya kalau selain dengan kesehatan fisik dan jiwa raga, kaitannya juga dengan keimanan kita sendiri. Jadi sangat kritikal sekali. Ketika mental orang diuji, dia dalam kondisi tertekan, stres, depresi. Alhamdulillah kalau dia masih, ini saya harus segera memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak sholat malam, puasa kalau perlu, biar hajatnya terkabul atau apa, biar lebih tenang lagi dalam hidup dan sebagainya. Alhamdulillah seperti itu. Kalau malah sekalian dia fatalis, kalau malah sembuh, keharusan, tewas ndonga yo ra sukses. Karena let's face it, banyak non sewu orang-orang di luar sana yang mungkin masih memandang seperti itu. Ini yang jadi berbahaya kalau saya boleh mengulik sedikit. Dan ini mulai materinya udah mulai habis jadi poin yang mungkin bisa kita ambil, kalau simpelnya sih ya jelas simpel, orang keterkaitan pikiran sama kesehatan fisik itu sangat penting. Tapi fase di kala sakitnya fisik itu juga bisa membuat mental itu terancam. Dan yang paling parah malah bisa membuat keimanan terancam. Semoga kita termasuk hal orang-orang seperti ini. Khususnya untuk bapak-bapak dan mas-mas dan rekan-rekan juga yang sedang dalam kondisi yang penuh pressure, tekanan, entah itu ujian, tugas, finansial, atau apapun itu masalah masing-masing. Tapi jangan ragu untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berusaha mencari solusinya, karena Allah tidak akan menurunkan cobaan kepada suatu kaum atau suatu insan tanpa memberikan solusinya. Kemudian ada satu ungkapan yang menarik juga. Kalau kita sedang diuji, itu jangan-jangan juga kita itu derajatnya mau ditinggikan oleh Gusti Allah. Kalau udah pernah pengalaman, yuk kita uji di sini. Wah, kayak gimana, susah banget karena belum pernah mengalami. Sekali lepas dari masalah itu, istilahnya dalam game ya, level saya naik ini. Saya punya pengalaman berlebih, soalnya saya bisa menghadapinya. Dan insya Allah bisa membantu teman yang lain kalau dalam kondisi sedemikian. Apapun itu, entah itu tugas akademik, entah itu imigrasi, entah itu finansial, entah itu kehidupan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, monggo sami, terusnya juga untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, jangan sekali-kali kita meremehkan kesehatan mental, atau yang lebih parah kita lalai akan kesehatan mental, karena resikonya lebih besar jangan-jangan daripada kesehatan fisik. Untuk kesehatan fisik ada olahraga, ada badminton, ada futsal bisa dijaga, tidak merokok, tidak terpapar makanan fast food setiap hari misalnya, dan lain-lain itu bisa. Tapi kesehatan mental kan sangat abstrak gitu, jadi harus dijaga betul pikiran itu. Jangan lupa bahagia, itu salah satu yang menarik. Jangan lupa bahagia, karena senyum bahagia, jalan-jalan ke KMS, bikin habis Jumatan, beli berambang goreng aja kan bahagia ya. Wah, bisa makan di berambang goreng. Setelah makan nasi gorengnya Pak Tris bisa makan dengan berambang goreng. Itu kan sesuatu yang membahagiakan sebenarnya. Hal-hal kecil aja kalau kita syukuri, kita arahkan untuk diri kita bahagia, supaya hati kita terhindar dari berbagai gangguan, tekanan atau ancaman bagi kesehatannya sendiri. Jadi
menawi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada manfaatnya, kalau ada benar ada salah dari saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali ya apa tadi yang disampaikan oleh Mas Balang. Kalau dari saya sendiri yang paling nangkep adalah bahwa yang sedang booming saat ini, yang dia udah dikasih kecantikan, ketampanan, kekayaan, kepopuleran, tapi masih aja bunuh diri gitu kan. Artinya kan kesempurnaan itu tidak menjadi jaminan untuk dia tidak mendapatkan sakit mental seperti itu. Dan Mas Galang itu juga satu poin yang sangat-sangat penting untuk obatnya adalah kita minta ketenangan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini saya kasih sesi ke Bapak dan Mas semua yang hadir saat ini, mungkin saya ada sedikit pertanyaan nih buat Mas Galang untuk membuka gitu, terkait kesehatan mental. Apakah di buku permentalisasi atau buku semacam permentalisasi, apakah ada sih semua ya level-level kesehatan mental gitu? Karena ada mungkin misalkan kalau di level mentalnya dia rendah bisa cepat sembuh, atau level di mana dia sampai menjadi gila, apakah itu juga termasuk kesehatan mental, atau hingga level terendah mungkin adalah sampai dia bunuh diri seperti itu. Mungkin itu dulu. Matur nuwun pertanyaannya Mas Fauzi. Sebenarnya ya saya mengawali jawaban dengan permohonan maaf karena saya sendiri seperti yang saya sampaikan di awal, saya bukan orang psikologi dan juga bukan orang yang tahu dalam soal ini. Tapi dari kacamata sosial mungkin nanti bisa saya sedikit. Tapi dalam kajian permentalan tadi, sebenarnya tingkatan depresi pastinya ada sih, saya kira. Tapi cara detailnya yang pengambilan saya tidak tahu, mungkin nanti bisa kita cari bersama juga. Tapi yang jelas begini, kalau terkait dengan fenomena terkait dengan tingkat kesehatan individu seorang, kan ada tuh kalau kita melihat penyakit misalnya ada levelnya itu kronis, ada itu akut gitu sih. Saya kira tidak jauh berbeda. Ketika orang mungkin merasa level pertama dia sedih berlebihan, ya kan, segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus ya. Bahkan harta berlebihan itu juga tidak bagus. Sedih berlebihan begitu, itu sendiri sudah tidak sehat. Kok sedih terus menerus gitu? Sedih terus terusan. Itu mungkin level awal, itu mungkin gejala yang mengarah ke akut begitu ya. Udah sindromnya udah agak sindrom, kemudian akut dan kronis. Sindrom dulu, kemudian setelah mungkin kesedihan berlarut-larut itu muncul, dan ini bahaya sebenarnya, dan orang yang mengalami itu terbiasa dengan hal tersebut. Paling gini, paling seperti ini, paling sedih, saya dah biasa sedih, saya orangnya emo misalnya seperti itu. itu kemudian emo. Karena sudah membiasa itu mungkin berkembang sedihnya, berkembang jadi depresi, dan dia terpuruk. Setelah terpuruk, wah susah untuk urip. Nah, terus level yang kronis. Orang udah merasa nggak berguna, orang udah merasa tidak ada value-nya lagi dia sebagai insan seperti itu. Itu kan parah sekali. Tapi katakanlah ada, mungkin rekan-rekan yang dari ilmu psikologi bisa lebih membantu, karena memang ilmu psikologi ini menarik. Di beberapa kampus di Indonesia ini didalami sebagai ilmu sains kesehatan, tapi di kampus-kampus tertentu seperti UGM, seperti mana lagi itu sebagai ilmu sosial. Jadi mental health yang termasuk dalam gabungan besar ilmu psikologi ini bisa dipandang dari dua kacamata sekaligus, sains dan sosial. Hanya salah satu dari ilmu yang punya privilege untuk ditanggapi dari dua kacamata ini. Saya kira cukup menarik lah. Untuk terkait level-level tadi, sampai apakah tingkat paling utama itu bunuh diri, ya saya kira saya nggak yakin, saya nggak tahu seperti itu. Tapi itu berkaitan dengan kepercayaan diri orang juga. Apakah dia masih merasa ada gunanya di dunianya atau enggak, value-nya ya. Nah,
Karena orang sudah terekspos dengan kegagalan terus-menerus, maka dia merasa, aku bisa lakukan lama-lama pasti gagal kok. Apa ini kemudian saya berusaha? Nah, ini yang bahaya. Jadi levelnya tadi sama seperti kesehatan fisik. Kalau boleh saya, ini jadi dari beberapa bacaan yang juga pernah saya baca, tidak jauh berbeda dengan kesehatan fisik. Begitu, Mas. Mohon, jadi ada satu lagi nih Mas. Monggo, Mas. Jadi kalau berhubungan tadi ya dari apa namanya kesehatan mental gitu, kan ada yang istilah namanya itu bipolar, bipolar atau istilahnya adalah kepribadian ganda. Gitu kan. Bisa jadi seseorang yang ya bisa jadi seseorang menghadapi A berbeda dengan menghadapi B. Itu apakah termasuk dengan apa ya penyakit? Ada gangguan kesehatan mentalnya atau seperti apakah gitu kan? Karena kalau menurut saya pandangan adalah bisa jadi itu adalah sikap dia, cara menghadapi A berbeda dengan cara menghadapi B. Tapi soalnya stigma di masyarakat kalau bipolar itu pasti negatif gitu. Lah itu dari prospek apakah itu juga termasuk apa ya penyakit mental sehingga membuat tidak kesehatan mental itu gimana Mas? Matur nuwun. Ini juga talk show. Dokter Panas. Jadi bipolar permen. Bipolar. Itu Ricola. Bipolar, Mas. Ini menarik karena sebelum menjawab juga, saya juga dalam tanda kutip apa ya? Tahulah ada yang mengalami ini. Dan ya bukan saya tapi tiba-tiba gini tadi sebenarnya begini, teman-teman atau rekan-rekan sesama manusia yang bipolar itu juga ya, itu ya masih manusia pada umumnya, tapi karena memang tadi benar kata Mas Fauzi, ada gangguan memang. Kalau kita boleh menyatakan ini bukan penyakit, bipolar is not a sickness, tapi itu disorder. Maka namanya itu bipolar disorder. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa sainsnya, bipolar disorder itu termasuk gangguan manic depression. Jadi depresi juga itu bentuk depresi, tapi gejalanya atau efeknya adalah extreme mood swing. Moodnya itu bisa berubah sangat volatil sekali, sangat fluktuasinya sangat luar biasa ekstrim. Kadang-kadang dia bisa merasa sedih sekali. Wah, sudah karuan, terpuruk menangis bisa lama. Tapi sebentar, tidak ada sejam jebret langsung bisa senang lagi, ketawa-tawa biasa. Bahkan mungkin bisa sangat senang. Yang berlebihan nggak bagus anak tadi itu. Bisa sangat marah, bisa sangat apa? Ini macam-macam. Ini mah gangguan mental. Dan mungkin dari zaman dulu sudah ada sebenarnya, dari zaman bahula mungkin sudah ada, tapi baru muncul di khalayak atau baru dikenal ya gara-gara karena banyak public figure yang mengalami bipolar. Kalau paling konkret kalau di lokal ya mungkin ada artis itu kan, artis mbak-mbak itu ya, nggak ada sebut namanya. Banyak sih, nggak cuma satu. Dulu saya ya kata waktu bisa Melati begitu kan. Mbak Melati, nanti yang namanya Melati marah Pak. Ya, sebetulnya Mbak Fauzi. Sebetulnya Mbak ini gitu kan. Mbak ini kadang-kadang bisa sangat senang, kadang-kadang bisa sangat sedih, kadang-kadang marah sama teman-temannya. Apa sih kalian gini? Tapi setelah habis itu dia bercanda lagi. Yang seperti ini kan mungkin aneh bagi orang lain. Tapi bagi dia karena dia tidak menemukan keseimbangan dalam emosi tadi itu, ya emang itu gangguan mental, gangguan disorder, ya bukan penyakit. Tapi karena bisa disembuhkan gangguan ini, atau bisa dikondisikan, dan mereka bisa minum obat untuk hormon untuk yang menenangkan hati. Karena ini macam-macam. Sebabnya dari fisik juga bisa kurang hormon tertentu, atau mungkin terlalu banyak adrenalin misalnya. Jadi tiba-tiba dia pengen ngantemi orang gitu kan, habis itu dia diem aja. Bisa kekurangan atau kelebihan hormon atau orang sekitar. Lah ini juga yang gak penting. Pengaruh lingkungan sekitar itu sebagian besar memiliki andil yang kuat dalam kesehatan mental. Kalau Anda sendirian terus, suwung terus, ya nggak heran kalau Anda akan depresi gitu loh. Oh, saya mau orang introvert. Orang introvert pun harus berrelasi, harus interaksi dengan orang lain sehari. Manusia atau makhluk sosial, tidak ada. Gitu. Mbak orang yang 10 jam nge-lab pun kan pasti harus keluar tuh, kan?
ke KMS gitu kan atau kemana? Lah iya Pak, saya dulu. Iya kan Mas, gitu. Atau beli tempe itu kan maksudnya ada kegiatannya begini. Jadi tidak bisa orang itu nggak bisa diem. Jadi sekitar harus juga mendukung juga, sustain juga lingkungan sekelilingnya untuk memastikan saling menjaga supaya tidak terjadi gangguan seperti ini. Baik itu dari yang level kecil maupun yang sampai yang mengatakan. Iya, luar biasa sekali ya Mas Dalan. Jadi kesehatan mental, kesehatan yang sangat-sangat perlu dijaga gitu. Kalau dalam agama Islam di Al-Quran itu ada beberapa bahasa mental, jiwa, rohani, nufus, kolbu gitu kan. Nah itu, nah mungkin ini Pak Sarif ini bisa membantu kita menjernihkan apa ya? Kali ini namanya menyamaratakan gitu. Maksudnya aku di dalam pandangan Al-Quran sendiri di Islam itu kan ada mungkin bisa membantu kita mencerahkan nufus, kolbu. Nah, itu gimana? Taunya nafsu. Enggak tahu. nafsu. 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 Ya.